Halo teman-teman, ini kita mau spesial ngomongin angka 200 WP dan 60 triliun yang diungkapkan oleh Pak Purbaya kemarin ya. Di tanggal 22 September kemarin ketika dia bahas APBN, tiba-tiba dia ngomong ada tagihan pajak 60 triliun yang mau dia kejar kepada wajib pajak besar yang sudah inkrah katanya ya. Nah, sebelum ke sana, kita akan mengingat kembali teman-teman ya, Bapak Presiden atau mantan Presiden Joko Widodo ini pada Agustus 2016 ya, ketika mau launching tax amnesty 2015 dahulu, dia mengatakan ada 11 triliun di kantongnya dan lebih yang ternyata sampai hari ini hanya omong kosong teman-teman ya. Kita ingat kembali bagaimana waktu itu Jokowi masih sangat-sangat populer, masih sangat-sangat media darling, masih sangat-sangat dieluk-elukan oleh semua orang, bahkan masuk majalah Time, muka Jokowi masuk majalah Time teman-teman ya, sebagai salah satu orang paling berpengaruh di Indonesia pada saat itu. Kita akan dengar sekilas aja waktu itu bagaimana Jokowi mengatakan adanya 11.000 triliun yang ternyata omong kosong, teman-teman ya. Undang pengampunan pajak. Yang kedua, saya ingin mengingatkan, uang tadi kan banyak sekali di luar. Ada sudah data di kantongan saya, data di Kementerian Keuangan ada. Di situ dihitung ada 11.000 triliun yang disimpan di luar. Di kantong saya beda lagi, lebih banyak. Karena memang sumbernya berbeda. Sumbernya sumber internasional semuanya, tapi berbeda. Tidak apa-apa. Yang paling penting bagaimana uang-uang itu bisa dibawa kembali ke negara kita, karena saat ini kita memerlukan partisipasi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya untuk negara, untuk bangsa. Saya tahu, saya juga mantan pengusaha, ada yang disimpan karena transfer pricing, ada yang disimpan di perusahaan-perusahaan yang besar juga. Oke, teman-teman ya. Jadi barusan kita melihat sekilas mengenai Pak Jokowi sekitar tahun 2016 itu 10 tahun yang lalu teman-teman ya. Ya, 10 tahun yang lalu. Dan barusan Pak Purbaya kemarin mengatakan hal yang sama, memberikan janji-janji yang sama. Ada uang sekian triliun yang berpotensi yang mau kita garap ya. Mirip banget teman-teman ya. Mirip banget dengan Jokowi. Pak Purbaya kemarin ya mengungkapkan adanya potensi pajak sekian-sekian triliun. Kan Pak Jokowi bilang ada 11.000 triliun. Pak Purbaya bilang ada 60 triliun. Tapi Pak Purbaya bilang sudah inkrah, berarti tinggal ditagih. Kalau Pak Jokowi kan itu masih potensi dan akan diminta bawa pulang dan kena pajak gitu ya. Jadi intinya apa teman-teman? Intinya adalah pemimpin yang memberikan harapan. Ya, Jokowi is the master in in giving hope gitu ya, memberikan harapan. Jokowi itu paling jago. Pak Purbaya, teman-teman ya, Pak Purbaya sedang bergerak menuju ke arah sana, teman-teman ya. Dan kita tidak mau menteri yang kita sayangi ini, Menteri Purbaya ini ternyata berbohong, ternyata omong kosong, ternyata bukan kenyataan sebenarnya. Kita nggak mau ya teman-teman ya. Kita sekilas kita kasih lihat bagaimana Pak Menkeu ngomong kemarin ya. Tapi kalau ekonominya tumbuh kenceng kan Anda bayar pajaknya happy. Ya kan? Itu yang kita kejar. Yang kedua, kita punya list 200 penunggak pajak besar. Itu yang sudah inkrah. Kita mau kejar yang eksekusi. Itu tagihannya sekitar 50-60 triliun rupiah. Dalam waktu dekat, yang akan kita tagih dan mereka nggak akan bisa lari. Yang berikutnya, kami juga melakukan penegakan hukum ya untuk serius non-compliance dengan memakai kerjasama dengan Kejaksaan Agung, Polisi, KPK, dan BPATK. Terusnya, ada pertukaran data juga dengan Kementerian Lembaga untuk mempermudah kami menarik pajak ya. Kemudian Cortex
Tadi saya minta Dirjen Pajak tulis. Di sini nggak ada Cortex. Kenapa nggak ditulis? Pada dasarnya saya akan lihat Cortex seperti apa. Keterlambatan dari Cortex. Oke ya, jadi itu kalimat Pak Purbaya. Mirip banget teman-teman ya, walaupun angkanya berbeda, tetapi mirip-mirip teman-teman ya. Barangnya belum ada, rinciannya tidak ada, tetapi informasi sudah dilempar kepada publik. Teman-teman ya, memberi apa? Memberi harapan teman-teman, memberikan harapan. Yang kita tahu dulu harapannya omong kosong. Nah, apakah Pak Purbaya ini omong kosong teman-teman? Gua kasih video yang lain teman-teman ya. Ini video yang lain di mana waktu itu lagi rame-rame masalah Pak Prabowo lawan Jokowi waktu itu ya. Waktu itu Prabowo sebut 11.000 triliun di luar negeri, Jokowi bilang minta buktikan gitu ya. Jadi justru ketika si Jokowinya ngomongin 11.000 triliun, dia merasa tidak perlu membuktikan, dan ketika dicemooh di mana-mana dia tidak peduli. Tetapi ketika lawan dia yang ngomong ada 11.000 triliun, dia bilang minta buktikan. Ya, kita nonton sebentar teman-teman ya. Ini nggak ada captionnya ya. Dan ada datanya di ini aja. Kalau kembali ke Indonesia. Ya datanya di ini aja. Kalau memang ada data dan ada bukti-bukti mengenai itu ya disampaikan aja ke pemerintah. Kan kita kejar. Kalau memang ada benar. Oke ya, jadi ketika Jokowi ngomong 11.000 triliun dan dikejar oleh masyarakat, dia tidak mau kasih datanya, dia nggak peduli. Tapi ketika lawan politiknya yang ngomong 11.000 triliun, dia minta buktinya. Sekarang gue tanya kepada Pak Purbaya, Anda ini punya data apa tidak? Jadi gini teman-teman ya, ini kan barang, sesuatu informasi yang tidak perlu diungkap ke publik. Lu tangkap aja orangnya, lu ambil duitnya, setelah duitnya sudah masuk ke kantong negara, baru lu umumkan kepada publik. Begitu yang betul. Ya teman-teman ya, bagaimana menurut Anda? Kalau memang betul ada potensi 60 triliun, tarikin dulu duitnya, masuk ke kantong negara, baru diumumkan ke publik. Tetapi kan Pak Purbaya ini sama kayak Jokowi nih, model-modelnya nih. Model-model pencitraan, model-model membocorkan informasi rahasia. Informasi ini kan dia sudah ungkapkan ke publik untuk memberikan harapan. Teman-teman ya, dia sengaja ungkapkan ke publik, teman-teman ya. Sengaja dia ungkapkan ke publik supaya apa? Supaya terlihat keren, supaya pencitraan, supaya populer, dan supaya memberikan harapan, teman-teman ya. Nah, masalahnya kan kita masih trauma nih, teman-teman ya. Masalahnya kan kita masih trauma ketika informasi yang sampai ke publik itu ternyata tidak terrealisasi, ternyata omong kosong, ternyata bohong oleh seseorang mantan menteri atau mantan presiden, gitu ya. Kalau gitu, kita sebagai rakyat berhak nggak teman-teman untuk mengetahui rincian data tersebut? Berhak dong ya teman-teman ya. Dia sudah kasih informasi secara total nih, kasih informasi secara umum, dia umumkan kepada publik. Gua berhak dong untuk tahu rincian datanya, untuk tahu rincian detailnya, gue berhak dong tahu. Kalau gue nggak berhak tahu, berarti lo omong kosong dong. Asal ngecap dong lu. Enak bener lu seorang pejabat asal ngomong 60 triliun dan kami tidak boleh tahu detail informasinya. Untuk menguji ini teman-teman, gue sudah kasih permintaan informasi kepada DJP ya. Gue sudah minta informasi kepada DJP mengenai 200 WP dan 60 triliun ini ya. Pada video kalau nggak salah di Kompas itu ya, Purbaya menyebut tanggal 22 Desember mengenai 200 WP sudah inkrah dengan tagihan 60 triliun. Saya meminta data tersebut dibuat dalam Excel ya, rinciannya 200 WP tersebut, nama WP-nya siapa saja, jumlah tagihan rupiahnya per WP-nya berapa, total nomor SKP, nomor STP sampai nomor surat paksanya, upaya hukum apa yang sudah dilakukan sejak SKP sampai Mahkamah Agung, beserta nomor tanggal putusan keberatan, putusan pengadilan sampai putusan MA. Hal-hal yang perlu dirahasiakan tetap dibuat dalam Excel, tetapi boleh dihitamkan saja bagian yang perlu dirahasiakan tersebut. Tetapi minimal nominal rupiah angka ke-1 dan angka ke-2 harus terbuka supaya sum totalnya dapat dihitung kebenarannya. Oke? Apa alasan gue minta informasi ini? Alasannya adalah hak rakyat untuk mengawasi apakah Purbaya berbohong atau tidak. Gitu teman-teman ya. Kita punya hak nggak teman-teman? Punya hak dong teman-teman ya. Nanti kita akan lihat apakah Purbaya atau DJP betul-betul punya datanya atau jangan-jangan omong kosong. Jangan-jangan cuman dikasih data sama anak buahnya palsu datanya. Waduh, kayak kemarin ya dia dibilang Mbak Tutut Soeharto sudah mencabut gugatan. Ternyata hanya info dari temennya. Ternyata bohong. Ampun dah gue ya. Nah, jadi
Kemarin Pak Purbaya mengatakan bahwa petugas pajak itu harus memberikan keadilan, harus sesuai dengan regulasi, tidak boleh memeras WP. Ya, Pak Purbaya ngomong dengan tegas ya, tidak boleh memeras WP. Berarti kan dia tahu bahwa dulu ada pemerasan, kan begitu? Sesimpel itu logikanya kita orang ini ya, orang biasa ya gitu ya. Nah, jadi sebelum Pak Purbaya menagih atau memerintahkan penegak hukum untuk menagih 60 triliun ini kepada WP-WP besar tadi yang tertagih itu, apakah Bapak sudah bertanya kepada pegawai DJP, terutama pada pemeriksa pajak? Kan ini pasti dimulai dari pemeriksaan pajak dong. Apakah ketika terjadi pemeriksaan waktu itu, sudahkah diberikan keadilan yang benar? Sudahkah sesuai dengan regulasi yang berlaku sehubungan dengan 60 triliun ini? 60T ya, kalau kita bagi 200 WP, itu satu orangnya itu 300 miliar guys ya. Satu orangnya 300 miliar. Ini pajak loh ya, ini pajak. Sedangkan pajak itu kan adalah 22% teman-teman ya. 300 miliar kalau gua bagi dengan 22%, itu brutonya itu ya, brutonya itu adalah 1,3 triliun bos. 1,3 triliun adalah bruto yang dikoreksi oleh petugas pajak yang akan menghasilkan angka 300 miliar. Ini bruto yang dikoreksi. Belum omset besarnya guys. Belum omset yang benar dari perusahaan itu. Omsetnya tentu saja bisa 10 triliun, bisa 100 triliun, bisa lebih teman-teman ya. Ini betul-betul WP besar. Oke. Nah, pertanyaan gua, apakah WP besar ini dikenai pajak sudah sesuai dengan keadilan atau belum adil? Sudah sesuai regulasi atau belum sesuai regulasi? Kan Pak Purbaya tahu dong, lu tahu dong bahwa kerjaan Menkeu yang lama itu banyak ngacoknya, ya kan? Lu kan tahu, banyak ngacoknya, banyak nggak benernya, banyak ada pemerasan, banyak ada intimidasi, bahkan korupsi. Lu sendiri yang bilang ya, Pak Purbaya yang bilang sendiri ya bahwa jangan memeras. Kalau dia ngomong jangan memeras, berarti kan dia berasumsi dulu ada pemerasan, kan begitu? Ini 60 triliun sudah di depan mata, sudah inkrah, tinggal ditarik. Tetapi apakah hati nuraninya si Pak Purbaya nggak mikir? Ini 60T, apakah sudah sesuai keadilan atau belum? Apakah nggak tersentuh hatinya Pak Purbaya ini untuk memahami dahulu deh? Jangan langsung asal tangkap, jangan langsung asal lu tagih. Waktu dulu pemeriksaan, ini kasusnya mengenai apa? Ini masalahnya apa? SKP-nya bagaimana? Hitung-hitungannya bagaimana? Sudah sesuai hukum atau belum? Sudah memberikan keadilan atau belum? Apakah ada pemerasan atau tidak ada pemerasan? Gimana Pak Purbaya? Jangan-jangan waktu itu terjadi pemerasan. Jangan-jangan terjadi intimidasi, bahkan korupsi. Jangan-jangan angka ini angka yang ngaco, sehingga orang nggak mau bayar. Jangan-jangan angka ini angka yang sembarangan dibikin kepada wajib pajak, sehingga orang yang ngamuk nggak mau bayar. Jangan-jangan begitu Pak Purbaya. Coba ditanya dong. Tanya dong kepada pemeriksanya. Ya, orang itu, masyarakat itu tidak akan melawan apabila dia merasa bersalah. Dan dia sudah tahu dia salah gitu loh. Orang itu hanya melawan apabila dia merasa dia benar, tetapi dia diperas, tapi dia dipaksa bayar pajak sekian-sekian miliar. Dia dipaksa sampai ratusan miliar nih kasusnya kan. Sampai ratusan miliar dia dipaksa, dia nggak mau bayar. Kalau dia nggak mau bayar, masuklah upaya hukum. Inkrah nih kata Pak Purbaya. Berarti kan ini barang sudah sampai ke pengadilan, sudah sampai ke Mahkamah Agung. Kalau sudah sampai ke Mahkamah Agung, berarti kan kasus ini adalah kasus yang dibuka dan terbuka untuk umum. Berarti data tersebut boleh dong gue minta kepada Pak Purbaya. Jadi Pak Purbaya itu punya dua pilihan sehubungan dengan 60 triliun ini. Pilihan pertama adalah yang tadi gue tanya, yang gue bilang tadi itu, tanya dulu kepada pemeriksa pajaknya. Ini sudah sesuai hukum atau belum? Sudah adil atau belum adil? Apakah sudah ada pemerasan atau tidak ada pemerasan? Atau cara kedua, opsi kedua yang bisa Bapak Purbaya lakukan adalah, udah gue nggak peduli, sudah inkrah, pokoknya gue tagih. Kalau lu nggak bayar, gue matiin lu. Nah, Pak, ini perilaku oknum, Pak. Ini perilaku oknum, ya. Perilaku oknum ya, oknum menteri maksud gue ya. Pokoknya nggak peduli, dulu itu sudah adil atau belum adil, sudah memberikan rasa keadilan atau tidak, apakah dulu ada pemerasan atau tidak ada pemerasan, apakah dulu pemeriksaan itu melanggar hukum atau tidak melanggar hukum. Pokoknya kalau sudah inkrah, gue nggak peduli.
ini harus ditagih, ini haknya negara, uang negara harus diambil. Kalau begitu caranya Pak, lu nggak ada bedanya dengan Sri Mulyani, gitu loh. Lu tidak beda dengan Sri Mulyani, lu sama Fir'aunnya dengan Sri Mulyani Pak. Kalau begitu caranya, gitu ya. Jadi pola pikir Sri Mulyani itu nggak peduli keadilan, tidak mempedulikan keadilan, tidak peduli memeras apa nggak memeras, dia cuma peduli ujungnya, duitnya, duit dan duit. Kalau duitnya dapat, gue nggak peduli prosesnya. Pokoknya kalau SKP-nya ada dan orang ini bisa kita tagih, duitnya masuk ke negara, gue nggak peduli prosedur. Itu katanya oknum menteri dan oknum petugas pajak di zaman sebelum Bapak. Jadi apakah Pak Purbaya bersedia mengecek ulang ini pemeriksaan pajak sudah sesuai aturan atau belum sesuai aturan? Ataukah Pak Purbaya akan bilang, gue nggak peduli aturan, pokoknya sudah inkrah, gue tagih. Itu namanya Fir'aun, Pak. Atau gini deh, gue kasih win-win solution deh. Pak Purbaya, gue kasih win-win solution. Bapak buka rekaman video audiovisual pertemuan petugas pajak, pemeriksa pajak nih, dengan 200 WP itu. Kita buka. Berani nggak? Jangan-jangan nggak ada rekaman audiovisualnya ya. Ingat Pak Purbaya ya, ada 3 aturan hukum di DJP yang mewajibkan pemeriksa pajak itu merekam video pertemuan dengan petugas pajak. Ada 3 aturan hukum yang wajib untuk merekam pertemuan antara pemeriksa pajak dengan wajib pajak. Berani nggak Pak? Dimintain Pak kepada pemeriksa pajaknya. Mana rekaman audiovisualnya, gue mau lihat. Jangan-jangan nggak ada rekaman audiovisual Pak. Kalau nggak ada rekaman audiovisual, tiba-tiba orang dinyatakan pajak 60 triliun, itu Fir'aun Pak. Fir'aun itu namanya ya. Setelah Anda yakin, Pak Purbaya sudah yakin, ini sudah benar, bagus, sudah adil, sudah betul, sudah sesuai hukum, ternyata memang orang wajib pajaknya yang brengsek, gua support Pak, gua dukung Pak. Kita kejar Pak orangnya Pak, kita tagih Pak, gua support. Tetapi kalau nggak ada yang review, belum direview, ini kan kerjaannya menteri yang lama, kerjaannya oknum-oknum yang lama. Anda belum yakin, Anda belum melihat videonya, Anda belum melihat SKP-nya, Anda belum mereview atau memeriksa atau mengaudit hasil pemeriksaannya, dan kemudian asal tangkap, yang penting sudah inkrah, gua mau minta pajaknya, minta duitnya, orangnya mau disita, dan sebagainya. Anda sama saja dengan Fir'aun, Pak. Fir'aun. Oke, sampai jumpa teman-teman.